Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdapat di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, Madam Suki mau ngomongin tentang IC lagi atau ikatan cinta. Karena kan banyak pertanyaan dari kalian ini, luar biasa pertanyaannya. Sampai kalian ini beberapa ya bela-belain tuh sampai inbox di IG-nya Madam Suki loh. Nanya apakah Arya Saloka dan Amanda ini pasca mereka itu udah nggak di IC sama-sama lagi, apakah mereka itu masih WhatsAppan gitu atau masih saling tegur gitu. Nah, begitu pertanyaan-pertanyaan kalian itu. Jadi banyak banget. Terus ada juga yang bertanya, tapi Madam Suki lupa namanya, tapi mudah-mudahan ini mewakili ya dari kalian semua. Jadi ada yang bertanya, kapan nih Andin dan Reina beserta keluarga Al-Fahri di IC lagi gitu. Madam Suki ini mau ngasih tahu ya sama kalian ya. Mungkin kalian ini udah dengar beritanya atau belum. Jangan bilang Madam Suki ini suka ngoceh ya. Ya, jadi kalau kalian udah masuk di sini berarti kalian mesti siapin pulsa begitu ya. mesti betah itu maksudnya. Oke. Jadi beredar sebuah kabar yang kurang enak buat mama. Madam Suki ini takut kalau mama di Indonesia Raya ini ya bakalan ada mama yang sampai nggak mau makan, terus nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidurnya, bahkan ada mama yang bakalan apa ya demo gitu, demo di stasiun TV-nya. Karena baru-baru ini di TikTok ya beredar kabar yang gak enak. Tapi begini, diawali dari seseorang yang bernama Rizal Sabeni. Tapi Madam Suki udah ngecek sih siapa sih orang ini dan nggak ketemu. Nah, tetapi anehnya inilah kekuatan netizen Indonesia. Fotonya Rizal Sabeni ini sudah tersebar. Ini gimmick atau bagaimana? Nah, jadi apa sih Madam Suki yang ada di fotonya Rizal Sabeni yang membuat orang-orang ini menjadi sedih itu? Mama ini jadi sedih, ke bawah halu. Jadi sudah ada mulai tanda-tanda mak ini bakalan nggak bisa tidur nyenyak, bakalan nanti mama ini sedih berhari-hari, mungkin juga menangis meraung-raung gitu ya. Nah, jadi fotonya Rizal Sabeni ini mengunggah foto di mana foto itu momen sebelum pemeran Andin keluar dari BKT begitu. BKT apaan sih? Kalau tahu kalian ini ya komen ya. Nah, karena kan Madam Suki udah mengakui Madam Suki nggak ngikutin IC, tapi karena banyaknya pertanyaan, akhirnya Madam Suki mau nggak mau dong lihat IC itu apa. Terus ternyata dimainkan sama si AS dan AM ini, dan menyeret-nyeret nama istrinya si PA gitu. PA ya? Ya, PA. Unggahan dari Rizal Sabeni itu momen sebelum pemeran Andin keluar dari BKT. Nah, foto-foto itu bareng dengan para kru di IC dan para pemain begitu. Terus lebih haru lagi di mana foto itu ada foto Amanda bersama dengan Arya Saloka begitu. Nanti ya fotonya kalian lihat sendiri ya. Terus sama Farasia Killer gitu. Terus ada lagi pas si Amanda ini fotonya lagi pelukan dan dia itu menangis. Dia itu sama seorang pemeran, tapi nggak tahu ya namanya siapa. Di sini namanya Gelandang gitu. Siapa sih dia? Nah, itu dah pokoknya. Nah, terus Madam Suki ini juga ngikutin kan ya, ngikutin apaan sih ini gitu. Nah, ternyata ada juga desas-desus gosip ya yang beredar bahwa sinetron IC ini akan tamat minggu ini gitu mak-mak. Nah, mungkin kalian ada yang tahu dan kalian mungkin ada yang nggak tahu. Makanya kenapa sebelum memprediksi Madam Suki itu memberikan sebuah kabar. Barangkali ada kalian yang belum tahu kabarnya ya, barangkali ada yang udah. Kan kita itu kan menggemari sesuatu kan belum tentu tahu kabarnya ya. Nah, beredar kabar sinetron ini akan berakhir dalam minggu ini begitu Besti. Nah, makanya Madam Suki ini mau ngecek gitu. Kok bisa tahu Madam Suki dari mana? Diawali dari akun dari FB Bateria Andesta. Nah, di situ ada komen dari salah satu netizen, katanya jadwal syuting berakhir, Arya Saloka dan Amanda akan berakhir dalam minggu ini. Sedih nggak sih kalian? Coba ya Madam Suki tolong dibantu untuk komen supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian, Madam Suki akan membuatkan videonya begitu ya.
Makanya nih, Madam Vicky itu mau ngecek bener enggak. Oke, jadi supaya nggak kebanyakan ngecos ya, nggak kebanyakan ngoceh, Madam Vicky akan langsung aja ke kartu tarotnya. Oke, yuhu. Tapi kalian mesti bantu ya untuk share video ini. Janji? Terima kasih. Nah, fakta menarik ya. Si Andin ini kan memang habis kontrak ya, sebagai pemerannya Andin. Apakah benar foto yang diunggah oleh Rizal Sabeni itu adalah sebuah momen di mana momen itu diambil habisnya kontrak dari pemeran Andin, begitu ya? Oke. Biar seru. Dan jawabannya ada di kartu. Iya. Nah, berarti benar. Tetapi aneh bin ajaib. Madam Vicky kan udah nyari tahu ya. Jadi jawabannya ini ya, jawabannya iya. Jadi momen itu adalah benar, perpisahan gitu loh, masa kontrak yang habis sebagai pemeran Andin. Karena Andin ini kan pemeran utama, jadi harus dirayain, harus dilepas gitu loh ya. Tetapi keanehannya di sini, ketika foto itu kemudian tersebar di jagat maya dari Rizal ini, terus foto itu dihapus. Sebenarnya Rizal Sabeni itu siapa? Nah, Madam itu udah cari tahu, tapi nggak ketemu Rizal Sabeni ini. Oke ya, sudah Madam Vicky shuffle lagi. Jadi benar ya. Apa benar kontrak Amanda selesai? Jadi gosipnya juga bahwa Amanda ini nggak bakal dipakai lagi. Ya pastinya sebagai Andin dong ya. Tetapi kan Madam Vicky udah membuat prediksi kalau ada dugaan atau prediksi dari kartu tarot bahwa si Andin ini bakalan ditarik lagi. Soalnya gimana ini? Sebentar, satu-satu. Apa benar kontrak Amanda sebagai Andin selesai? Itu dulu ya. Benar. Jawabannya ada di kartu ini, Page of One, tawaran yang menyenangkan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah benar kontrak Amanda sebagai Andin itu habis, selesai? Jawabannya iya. Tuh, ya. Tetapi apakah nanti, jadi Madam Vicky make sure lagi ya, karena Madam Vicky kan udah membuat video tuh di mana Andin itu bakalan ditarik. Nah, jadi apakah Andin itu bakalan ditarik lagi sebagai orang lain, sebagai yang sudah Madam Vicky buat videonya? Jawabannya di sini ada Five of Swords. Oke. Jadi sepertinya di kartu ini mengatakan ada kemungkinan yang ada peluang, ada kemungkinan besar memang dia akan dimasukkan kembali. Sebagai siapa? Madam Vicky udah kasih videonya ya. Silakan kalian lihat sendiri di playlist Ikatan Cinta yang sudah Madam Vicky buat. Oke, jadi paham ya di sini. Nah, ada kabar yang tidak menyenangkan di mana katanya ikatan cinta ini bakalan kayak digantung gitu loh ceritanya. Kok bisa ya digantung itu? Ya apa enggak? Itu yang membuat mama itu sedih. Makanya kan ini belum ada klarifikasi dari mungkin dari stasiun TV-nya atau penulisnya atau siapapun itu tim yang terlibat di sana. Jadi mama ini pada marah gitu sebenarnya. Jadi kekuatan mama ini luar biasa. Jadi mereka ini, para tim IC ini mungkin dilabrak kali ya sama mama ini. Gimana sih ini ceritanya kok digantung kayak gini gitu. Sebentar, desas-desusnya, gosipnya, kisahnya itu akan berakhir dengan digantung. Digantung itu artinya tidak diselesaikan. Coba ya. Tentunya sih tidak, ya tidak di sini, karena di sini ada sebuah ide, ada sebuah pemikiran atau rencana bahwa ikatan cinta ini bakalan dibuat banyak gitu sampai mungkin 2 tahun lagi, benar nggak? Tenang pemirsa, ini kan masih episode 1000 berapa tuh yang ditulis sama Mbak Timur itu ya. Mbak Timur siapa sih namanya, lupa. Mbak Timur tuh mencatat sampai episode berapa gitu, sampai 1000 sekian gitu ya. Apakah masih akan dibuat episode sampai 2000? Ini kan 1000 ya. Apakah masih akan berlanjut nih episodenya? Jawabannya iya.
Nah, sabar ya. Apakah ini gimmick supaya kalian itu meronta-ronta, meraung-raung, ya kan? Meminta-minta, memohon supaya IC ini benar-benar diterusin. Karena gimmick-gimmick ini perlu dibuat sebenarnya. Itu yang Madam Suki rasakan ya. Terus, oke. Jadi kisah yang berakhir tidak bahagia. Jadi tadi tahu ya, apakah kisahnya itu akan berakhir di sini? Tidak, jawabannya ya, tidak. Kenapa kok tidak? Tapi sebenarnya digantung kalian tuh. Tapi kenyataannya itu enggak. Nah, karena di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups itu mau ngasih tahu sama kalian bahwa cerita ini kan cerita asmara ya, asmara yang dimatikan si Andin itu bakalan ada pilihan bahwa si Andin ini bakalan ditarik kembali Amanda ini. Udahlah, percaya sama Madam Suki. Karena dulu Madam Suki juga bantuin nulis, tapi sama teman-temannya, nggak nulis sendiri skenario nya di TV, bantuin gitu loh, tim penulis. Oke. Nah, terus beredar kabar sinetron IC itu tamat minggu ini. Jadi ini kan dibuat gimmick ya. Jadi ini dibuat desas-desus supaya menjadi sebuah pembicaraan dan orang bakalan yang akan mencari-cari ikatan cinta. Sinetronnya mana lagi gitu kan. Jangankan ikatan cinta, Madam Suki aja diuber-uber sekarang sama kalian ya. Jadi kalian ini kayak wartawan gitu, uber gitu ya. Udah dikasih jawabannya ini, nanti ada lagi. Tapi nggak apa-apa sih, itu menandakan bahwa netizen Indonesia itu begitu kreatifnya ya. Oke, nggak apa-apa. Asalkan Madam Suki ada waktu, pasti nanti dibuatkan videonya. Oke? Jadi beredar kabar sinetron IC bakalan tamat minggu ini. Iya apa enggak? Katanya dalam 3 minggu ini Arya itu akan selesai kontraknya, Amanda itu bakalan selesai kontraknya. Ada 2. Nah kan, ini kebalik ya. Death and Rebirth. Oke, kebalik. Di sini ada Eight of Pentacles. Ini elemennya adalah money. Nah, jadi perusahaan, company, apapun ya, ketika itu ya, ini bocoran. Di mana ada uang ya, di mana ada uang itu bisa mengalir, nggak mungkin proyek itu dihentikan, Besti, nggak mungkin. Nah, seperti yang dikatakan ini ya, death and rebirth ya, orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan lagi. Kenapa enggak? Nah, kenapa tidak? Jadi akan ada, tenang aja. Terus di sini yang tadi Madam Suki katakan, sebuah perusahaan, sebuah company atau pabrik sekalipun, kalau itu memang menguntungkan atau menghasilkan uang, kenapa harus ditutup? Jangan kalian itu punya pabrik tempe misalkan ya, tempenya tuh enak, indul, Sariningsih ya. Terus banyak orang yang nanya, ketagihan kan tempenya Ibu Atun gitu, itu enak sekali, membuat orang itu menjadi bergembira setelah makan, atau pokoknya sampai sampai ketagihan lah. Nah, kan tempe yang kalian jual itu sudah laris manis, harus ditutup nggak? Haruskah kalian menutup tempenya itu? Ya nggak mungkin, Besti, nggak mungkin, karena ini sudah mengatakan ya. Oke. Terus jadi berakhirnya kabar sinetron IC minggu ini tamat tidak ya. Oke, jadi barangkali si Ed Rizal Sabeni ini orang-orang dalam aja kayaknya. Kayaknya siapa sih dia? Coba ya diintip, siapa dia gitu. Siapa itu Ed Rizal Sabeni yang mengunggah pertama kali foto-foto momen-momen Arya Saloka begitu dekatnya sama Andin, bahkan di situ mereka kelihatan rapat banget ya, seperti nggak ada apa-apa gitu. Padahal kan kalian yang gelisah sendiri, kalian yang mengatakan mereka itu marahan. Padahal di foto unggahan ketika Andin itu selesai masa kontraknya, di situ itu mesra banget. Jangankan Arya Saloka dan krunya aja mesra-mesraan kok sama Amanda. Nah, itulah kekuatan gimmick ya. Siapa sebenarnya Rizal Sabeni ini yang membuat foto ini tersebar duluan? Siapa Anda? Ya iyalah, ini orang-orang yang ada hubungannya dengan IC mungkin ya. Karena di sini itu orang di sini elemennya adalah orang yang menghangati. Apa sih? Orang yang membuat berita gitu. Kan? Oke, jadi nggak semua hal-hal yang ada di berita itu
diberitakan itu benar. Siapa tahu itu hanya gimmick-gimmick semata yang membuat kalian itu semakin termehek-mehek dan mencari dan mencari ikatan cinta. Sinetron ini semakin digandrungi gitu. Tapi I can understand ya, kenapa mama itu begitu histeria, kenapa mama itu begitu histerisnya dengan cerita ikatan cinta ini, ya. Karena ketika Andin itu dimatikan, itu kan sudah membuat emosi kalian itu terbelenggu, membuat emosi kalian itu tumpah ruah, ya. Terus emosi kalian itu tak menentu, ya kan, sedih, ya kan, marah dan kecewa. Kenapa Andin dimatikan? Jangankan ikatan cinta yang begitu fenomena, ya kan, yang begitu gaungnya itu benar-benar membuat kalian terwawa atau gimana. Madam Suki pernah menulis, ini bukan promosi Desti sekali lagi ya, karena Madam Suki adalah seorang penulis novel. Madam Suki menulis buku ini, judulnya Daun yang Berkisah, ya, dimana kisah ini adalah kisah nyata yang Madam Suki tulis dari seorang ibu yang bernama Arini, ya. Pada waktu itu Madam Suki selesai syuting sinetron, ya. Nah, ada seorang ibu yang kemudian mendatangi Madam Suki dan mengatakan, tolong dong tulis novel yang pernah aku alami. Singkat cerita, punya suaminya itu ternyata penyelingkuh. Nah, salah satu selingkuhannya itu bernama Dinda. Dinda ini pernah ditolong sama Arini. Nah, Dinda ini akhirnya gobrak-gubruk ya, ternyata main hati sama suaminya. Padahal si Dinda itu pernah ditolong sama ya. Jadi Andini ini terus didatangin sama si Dinda, padahal Dinda itu kan pelakor ya. Nah, si pelakor ini datang sama si Andini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Dinda itu disobek pipinya itu dengan cutter. Ini cerita nyata. Nah, karena Madam Suki menulis cerita ini, buku ini adalah buku yang penuh emosi, novel ini. Banyak orang yang marah sama Madam Suki. Bahkan ada teman waktu itu ya, teman di Belanda. Dia itu membeli bukunya Madam Suki ini. Besoknya setelah dia selesai membaca buku ini, Madam Suki itu nggak disapa sama dia. Katanya apa? Kamu kok tega sih? Kok tega kamu itu menulis kisah Andini sampai Andini itu sangat babak belur hidupnya. Kok bisa kamu menulis seperti itu? Aku jengkel, aku marah dengan kamu karena kamu menulisnya. Apalagi ini IC gitu. Bayangkan aja, Madam Suki menulis ini kisah nyata, ya, seorang Andini yang diperlakukan seperti itu. Buku ini buku bagus banget. Kalian mesti punya, mesti baca. Mungkin kalau ada sutradara yang mau membuat ini film, silahkan. Karena ini adalah kisah yang sebenarnya Madam Suki tulis dari seseorang ibu bernama Arini, ya. Bahkan ada orang yang membeli waktu itu, sebelum selesai buku ini dilempar. Kemudian 2 hari kemudian diambil dari kolong tempat tidurnya dan dibaca lagi. Jadi buku ini luar biasa. Buku ini berisi tentang pengampunan seorang istri yang dihianati oleh orang yang dianggap adiknya, yang dibantu, dan suaminya sendiri. Buku ini bagus. Mari produser, mari sutradara tulis buku ini, ya. Buku yang aku tulis long time ago, waktu aku menjadi pemain sinetron yang tidak terkenal. Oke, ya. Tapi anyway, buat kalian yang mau Madam Suki mau membuatkan telling story-nya, Madam Suki kan sukanya ngoceh kayak gini ya. Kalian harus ada permintaan, Madam Suki tolong dong itu dibuat cerita supaya kami tahu apa itu tentang daun yang berkisah itu. Minta sama Madam Suki, ya. Atau kalian beli bukunya, order, ya. Kalau ada permintaan, Madam Suki akan membuat videonya. Kalau enggak, Madam Suki nggak akan buat, ya. Tapi kalau sudah Madam Suki buatkan, kalian harus mau untuk bantu share, begitu sayang, supaya bisa langsung dilirik sama sutradara dan dibuatkan filmnya. Karena ini bagus banget, isinya tentang forgiveness, tentang pengampunan seorang wanita yang hidupnya itu dipecundangi oleh suami dan orang yang dianggap adiknya sendiri. Kemudian wajahnya disilet. Tapi kemudian Dinda ini, apa yang terjadi dengan Dinda ini, Madam Suki? Dia menjadi hantu. Oke, jadi begitu aja ceritanya. Buat kalian yang mau reading tarot,
secara pribadi atau personal, tentu saja itu ada maharnya ya. Silakan aja kalian DM di Instagram Madam Suki atau langsung aja WA, nomornya ada di kolom yang Madam Suki sematkan di bawah ya. Mengenai apa aja kalian boleh tanya. Terus buat kalian yang misalkan aku belum punya dana Madam Suki, ya udah kalian ikuti TikToknya Madam Suki, karena kadang-kadang Madam Suki live. Dan kalau Madam Suki live setelah reading tarot, misalkan ada sesuatu yang kalian ingin sembuhkan, misalkan emosi kalian, atau kalian merasa sial terus, kenapa aku ikut penyembuhan emosi Madam Suki, karena emosi dan kehidupan kita itu sangat erat hubungannya. Orang yang nggak bisa melihat kebahagiaannya, orang yang sulit mendapatkan rezeki, barangkali ada emosi yang belum terselesaikan, ada dendam yang belum terselesaikan, ya. Makanya kita penting sekali untuk menjaga hati kita. Tapi kalau kita kecewa, kita sedih, kita marah, itu harus dikeluarkan, sayang. Ya. Jadi selain Madam Suki bisa membaca masalah orang, Madam Suki juga bisa mengobati orang. Terutama yang Madam Suki obati adalah masalah emosi. Karena emosi itu yang tidak beres, akhirnya bisa kemana-mana, bisa menghambat kebahagiaan, bisa menghambat pintu rezeki, dan bisa membuat penyakit. Believe it or not. Finally, begitu aja. Terima kasih udah bergabung di sini. Lain kali kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.